Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik, apa kabar semua? Jadi hari ini Mas Hendrik dari Primagama Seperti Raman ingin sampaikan strategi jitu masuk PTN favorit SNMPTN 2021. Nah, jadi di saat pandemi ini Mas Hendrik tidak bisa melakukan presentasi secara tatap muka di sekolah-sekolah, maka dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa membantu, bisa segera merubah mindset adik-adik untuk terus bersemangat, tetap semangat belajar. Dan satu lagi adalah langsung terpikirkan bahwa di bulan 5, di bulan 2 Februari ya, di Februari, Maret, April, Mei, Juni, bahkan Juli itu ada beberapa proses seleksi dari jalur SNMPTN, SBMPTN sampai ke jalur mandiri dari perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kemenristek atau dari Politeknik Kesehatan, bahkan sekolah kedinasan dan sekolah berbasis agama Islam semua dibuka. Artinya adik-adik tinggal memilih mana perguruan tinggi negeri yang adik-adik sukai dan program studi apa yang adik-adik inginkan. Maka dalam rangka itu adik-adik harus tonton video ini sampai akhir ya, sampai selesai. Dan video ini kita bagi dalam beberapa part ya. Untuk sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu ya, yang dari Ki yang belum kenal. Jadi perkenalan, ini foto Mas Hendrik ya. Selanjutnya nama lengkap Hendrik Setiawan, kemudian pendidikan adalah pendidikan matematika S1, juga sebagai guru matematika, dan untuk pekerjaan saat ini adalah sebagai konsultan nasional SNMPTN dan SBMPTN di Primagama, dan sebagai pengajar matematika di Primagama sekaligus sebagai manajer atau kepala cabang di Primagama Segrama. Jadi untuk urusan SNMPTN, SBMPTN, baik mau mendaftar, konsultasi, bahkan setelah keterima, adik-adik akan selalu berhadapan dengan Mas Hendrik, selalu dibimbing oleh Mas Hendrik, baik secara online maupun offline ya. Kemudian ini nomor kontak person Mas Hendrik. Jadi jika ada ingin menghubungi Mas Hendrik di Primagama Sekraman bisa menggunakan kontak WA ini. Ini juga kontak WA, juga sebagai nomor telepon juga. Kita lanjut. Ini bukti diterimanya kakak kelas kalian, kebetulan juga siswa Primagama ya, di jalur SNMPTN. Kenapa Mas Rik tayangkan? Supaya ada mulai terpikirkan bahwa warna hijau lah ini yang didambakan. Jadi pengennya adalah adik-adik terpikirkan tulisan hijau di kolom hijau itu, selamat Anda dinyatakan lulus di SNMPTN 2021 perguruan tinggi negeri Universitas Lampung, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi mulai pikirkan saat ini ya. Jadi masih ingat istilah the power of dream, kekuatan mimpi. Jadi harus berani bermimpi. Pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan kedokteran, agronomi, baik di Unila maupun di Sriwijaya, mau di Udayana, selalu terpikirkan ya, terpikirkan mulai saat ini. Selanjutnya sukses itu memang harus direncanakan. Sejak kapan sih? Ya sehari ini. Strateginya apa? Ada 3 kunci sukses, yaitu adalah usaha maksimal, kemudian doa yang optimal, berikutnya adalah pembimbing yang profesional. Jadi harus ada usaha, doa, dan harus ada strategi. Strateginya bagaimana? Jangan pakai Mbak Google ya kalau strategi. Jadi harus benar tahu pembimbingnya siapa. Nah untuk saat ini Primagama Sekraman salah satu bimbingan belajar masih tetap setia dan bikin adik di masa pandemi ini. Jadi kita masih tetap buka
tatap muka dengan sesuai protokol kesehatan. Kita siap mendampingi adik-adik belajar plus sekaligus konsultasi untuk masalah perguruan tinggi negeri. Karena masih ada Prima Agama, karena memang Prima Agama masih yang terbaik. Ya, kita tetap eksis meskipun saat ini di sekolah belajar daring dan luring, kita juga tetap melayani adik-adik dalam belajar dari tetap dengan program daring dan luring. Ya. Jadi kemana sih setelah SMA? Nah, SMA ini kan masa-masa paling indah ya. Nah, sudah terbayang lulus, tapi jangan ditiru yang coret-coretan ya. Nah, kegiatan-kegiatan positif setelah lulus yang memang harus ada diadakan. Jangan sampai balap-balapan terus coret-coretan ya. Nah, setelah SMA itu ada beberapa tujuan siswa se-Indonesia. Yang pertama adalah kerja ya, apapun pokoknya kerja. Kemudian yang kedua adalah target menikah. Ya, tentunya ada yang menonton video ini pasti nanti setelah itu saya pengen menikah, ada juga. Tapi untuk menikah memang harus dipahami, tidak seindah yang dibayangkan. Jadi mungkin bagi seorang istri beban berat seorang istri ya. Kalau di foto yang sebelah kanan ini sudah berat beban suami. Jadi artinya memang berat beban orang menikah. Apalagi belum cukup umur. Menurut Mas Hendrik, kalian lulus mungkin umur sekitar 18 tahun, jadi menurut Mas Hendrik belum waktunya untuk menikah. Selanjutnya yang ketiga adalah kuliah. Saat ini kita akan bahas kuliah ya. Kuliah ini adalah keinginan beberapa siswa di Indonesia memutuskan setelah SMA mereka kuliah. Jadi mulai terpikirkan saat ini kuliah di mana sih? UGM, UNILA, IPB ya, dan masih banyak lagi. Nah, tentukan kampus impianmu sekarang. Jadi mulai terpikirkan saat ini mau sekolah di mana sih? Kalau sudah terpikir kampusnya, biasanya bingung. Mau sesuai minat apa keinginan orang tua? Kalau keinginan orang tua saya nggak sepakat, harus bagaimana? Ini kebingungan. Kemudian kemampuan saya di mana juga belum paham. Kemampuan diri kita di mana, kemudian jurusannya apa juga masih bingung. Nah, bahkan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, untuk saat ini untuk menjawab bingungnya adik-adik di minat dan apa kata orang tua ya, kemudian kemampuan saya di mana, jurusannya apa, adik-adik bisa mengikuti program gratis di Prima Agama Supiraman, namanya tes diagnostik. Jadi tes itu adik-adik akan diberikan soal dalam waktu sekitar 120 menit mengerjakan 120 soal, dan di situ adik-adik akan dites, kemudian hasilnya akan kita kirim dan hasilnya itu berupa report tes psikologis. Jadi kita Prima Agama bisa mengarahkan adik-adik berdasarkan psikologis kalian. Itu kalau adik-adik inginkan saya ini seperti apa sih, kita bisa menjawab solusi adik, dan itu gratis buat seluruh siswa kelas 12 SMA. Adik-adik tinggal datang ke Prima Agama Supiraman, daftar bahwa saya mau tes, dan kita akan tes kan, dan hasilnya pun akan kita print out kan untuk adik-adik ya. Kemudian pilihan tempat kuliah. Di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi baik negeri, kedinasan maupun perguruan tinggi swasta. Kenapa sih harus SBMPTN? Kenapa sih harus SBMPTN? Jawabannya di sini. Karena memang perguruan tinggi negeri ini tidak banyak di Indonesia. Jadi siapa yang lulus di perguruan tinggi negeri, logikanya adik-adik memang sudah menyingkirkan ribuan siswa se-Indonesia. Jadi adik-adik termasuk putra-putri terbaik bangsa, gitu ya. Jadi seperti itu logikanya. Nanti waktu dunia kerja memang sebenarnya adik-adik itu sudah terpilih kan, karena sudah masuk di perguruan tinggi negeri. Ada 3 jalur dalam proses seleksi SNMPTN, dan daya tampungnya berapa sih dalam setiap jalur. Jadi ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UMPTN. SNMPTN ini jalur undangan atau rapor ya, kemampuannya di rapor. SBMPTN adalah tes tertulis, dan UMPTN adalah jalur mandiri.
Demikian ya, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, kita kembali ke slide ini ya. Di sesi kedua ada 3 jalur dalam seleksi di PTN, yaitu SNPTN, SBMPTN, dan PTN. SNPTN mulainya duluan, sekitar bulan Februari. Proses daftarnya kalau tahun 2019 kemarin dari bulan 12 sudah lakukan login daftar ya. Kemudian itu di bulan 2 SNPTN. Kemudian SBMPTN kalau sesuai jadwal itu kemarin di bulan 5. Tapi karena pandemi akhirnya diundur hingga sampai dengan bulan 7 ya. Bulan 7 akhir baru dilaksanakan seleksi SBMPTN. Dan UMPTN kapan setelahnya? Maka adik-adik sebenarnya jika mau mendaftar jangan bingung dulu daftar di swasta. Jadi ikuti proses SNPTN dulu ya. Jadi undangan dulu banyak baik dari Kemendikbud maupun Poltekkes maupun sekolah berbasis agama Islam. Habis itu tes ya, tes tertulis ya. Jadi Poltekkes pun adakan tes tertulis, kedinasan juga adakan tes tertulis ya. Jadi ikutin itu dulu. Nah, yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri nggak mau ya ke swasta pilihannya kan gitu kan. Dan swasta masih buka di bulan-bulan terakhir itu ya. Jadi adik-adik jangan memutuskan untuk langsung malas berjuang lah saya langsung ke swasta. Jangan, berjuang dulu tapi berbulan-bulan gitu ya. Kemudian fokus kita hari ini adalah di SNPTN ya. Kemudian fakta yang sudah terjadi di SNPTN adalah di tahun 2016 anaknya Bapak Menteri tidak lulus. Ini buktinya apa? Karena memang seleksinya begitu ketat dan memang menjunjung kejujuran ya. Prestasi juga. Prestasi pun bukan prestasi non akademik saja. Ini buktinya ini anak prestasi non akademik sebagai penemu rompi anti peluru tapi nggak lulus SNPTN. Dan ini terjadi 380 siswa berprestasi tidak lulus SNPTN. Kenapa? Karena prestasi ini hanya 10%, yang 30% adalah tetap akademik, jalur rapotnya yang dilihat. Tetapi kalau rapot, anak ini juga kurang apa kalau bukan anak pintar, karena lihat nilainya pada tahun ini ya, ada di Google juga, dia juara pun nomor 2 dan juga SNPTN. Kenapa? Karena memang dia pintar tetapi sesalah memilih program studi. Ternyata SNPTN juga tidak hanya anak pintar. Anak pintar itu kan rapor. Anak prestasi akademik ya, pokoknya yang bersertifikat baik non akademik maupun akademik ya, prestasi lainnya itu 10%, tapi hanya 40%. Yang 60% adalah track record sekolah. Nah, ini juga penting, salah satu strategi termasuk alumninya, jejak alumni, jejak sekolah ya, IPK alumni bagaimana, akreditasi sekolah bagaimana. Nah, itu juga masuk hitungan. Maka kalau sepinter-pinternya anak, jika dia salah tempat maka akan gagal gitu ya. Kan memang butuh strategi karena memang ketat SNPTN. Nah, tahun 2014 ya kita ada data, ternyata di tahun 2018 586.000 yang masuk proses screening hanya 390.000, kemudian yang dulu sudah 110.000. Tahun 2020 kemarin 489 ikut seleksi screening ya, karena langsung dikelola sekolah yang menentukan sekolah siapa saja sih yang mau bertarung di SNPTN. Kemudian yang lulus hanya 96.496, sedikit karena memang kuotanya hanya 20% dari jumlah daya tampung. Selanjutnya yang bisa mendaftar di SNPTN siapa saja sih ya? Yang jelas siswa SMA, MA, SMK bisa, dan kelas 12. Berikutnya adalah akreditasi sekolah. Jadi yang punya akreditasi sekolah A, B, C. Jadi A itu 40% dari
terbaik di sekolahnya, yang agresi B 25% terbaik di sekolahnya, dan yang C itu 5% terbaik di sekolahnya. Dan yang ketiga, siswa itu harus punya NISM dan terdaftar pada PDSS SNMPTN ya. Kemudian yang keempat adalah siswa ini memiliki nilai raport semester 1 sampai 5. Saat ini kenapa SNMPTN belum buka? Karena semester 5 belum keluar. Jadi sebenarnya adik-adik belum terlambat jika ingin mengejar nilai raport semester 5 dengan belajar yang daring dan luring, maka adik-adik memang harus belajar tambahan. Nah, di Primagama memang sudah membuka belajar tatap muka dengan harapan adik-adik lebih semangat lagi untuk mengejar nilai sehingga mendapatkan nilai semester 5 secara maksimal. Akhirnya adik-adik bisa memilih program studi berdasarkan nilai rapor. Tapi apa sih manfaatnya adik-adik segera bergabung ke Primagama Supiraman? Jadi adik-adik bisa memprediksi nilai apa sih yang dibutuhkan di semester 5, karena semester 1 sampai semester 4 adik-adik memang sudah tidak bisa lagi merevisi nilai. Tetapi jika adik-adik analisanya sekarang, maka di semester 5 ini adik-adik bisa melakukan beberapa usaha ya, minta tugas, selalu minta remedi ke guru yang bersangkutan, karena jelas adik-adik saya butuh nilai kimia dan biologi, dan saat ini yang kimia biologi saya paling jelek. Nah, maka ini kesempatannya, masih ada waktu, karena semester 5 ini mempunyai persentase yang tinggi. Jadi semester 1 sampai semester 4 ini masing-masing semester hanya 10%, sedangkan semester 5 ini posisinya adalah 60%. Maka adik-adik wajib berusaha maksimal di semester 5 ini. Kemudian nah ini tampilan jika nanti pada saat mendaftar, tampilannya seperti ini ya. Masuk kata private langsung masuk pokoknya ya. Kemudian kalau yang gagal biasanya Anda tidak dapat mengikuti SNMPTN 2021 ya, gitu kan. Sedangkan tidak SNMPTN, jadi ada tanda merah seperti ini. Ini berarti tidak masuk 40% terbaik di jurusannya sesuai akreditasi ya. Kali ini masih dicontohkan yang akreditasinya A. Selanjutnya pernyataan siswa yang bisa daftar SNMPTN, jika lulus tapi tidak diambil maka adik kelasnya kena imbasnya. Di sini sudah disepakati. Kalau ada klik saya setuju, berarti artinya memang prodi itu harus diambil. Kalau tidak diambil berarti ada merugikan adik kelas yang lain ya. Sudah, terima kasih. Itu sedikit informasi terkait SNMPTN. Untuk teknis bagaimana sih cara Primagama mengentry nilai raport, menganalisis raport adik-adik secara detail, itu bagaimana nanti akan kami simulasikan bagaimana cara kami mengkonsultasi siswa-siswa Primagama sehingganya banyak siswa Primagama yang tembus SNMPTN. Dan dalam tanda kutip, tembus SNMPTN tidak harus pintar, memang harus ada strategi. Nah, untuk itu Primagama Supiraman siap mendampingi adik-adik semua. Terima kasih. Salam semangat, salam sehat selalu dari Primagama Supiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan presentasinya ya. Oke, untuk alur SNMPTN, jadi dari sekolah menginput PDSS. Jadi memang SNMPTN ini memang muaranya dari sekolah ya. Dari PDSS dikirim ke panitia sehingga muncul PIN yang diberikan ke siswa untuk proses pendaftaran di www.snmptn.ac.id. Di proses pendaftaran langsung dikirimkan ke panitia SNMPTN ya, atau saat ini lebih dikenal dengan LTMPT. Kemudian masuk proses seleksi. Nah, proses seleksi inilah di Primagama ada alat aplikasi yang namanya Smart Consultation, di mana proses seleksi ini bisa adik-adik dapatkan. Jadi sebelum adik-adik daftar pada proses sebenarnya yang diakses melalui www.snmptn.ac.id ini,
adik-adik bisa menganalisa diterima atau tidak, kemungkinan besar diterima atau kemungkinan besar tidak, itu melalui aplikasi Primagama. Nah, kakak kelas kalian sudah membuktikan aplikasi ini memang akurat ya, akurat. Jadi kita bisa prediksi adik-adik kemungkinan besar gagal atau kemungkinan besar keterima. Jadi di situ ada, dan adik-adik wajib mencoba aplikasi tersebut dengan syarat membawa nilai rapot ke Primagama. Jadi bisa ketahuan bagaimana sih potensi nilai rapot saya, gitu ya. Selanjutnya, proses menuju lulus SNMPTN ada 4 rahasia. Yang pertama adalah proses screening, kemudian proses scoring, faktor teknis, dan waktu pendaftaran. Kita kupas satu persatu. Di proses screening, misalkan pada saat kalian membawa nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya, jadi sudah semua ada, itu melalui aplikasi Primagama software Smart Consultation itu akan kelihatan, oh nilainya ternyata nilai rataannya adalah 86,9, dan prodi yang saya ambil adalah UGM Pendidikan Dokter, Unsri Pendidikan Dokter, Unsri Farmasi. Maka dari nilai 86,9 ini ya, jadi kalau masuk UGM tidak akan masuk proses screening. Kenapa? UGM nilainya 89,87, sedangkan nilai kalian adalah 86,9, maka tidak akan masuk di proses screening. Tetapi jika masuk ke Unsri maka masuk proses screening atau lulus screening. Jadi bisa ke tahap berikutnya yaitu proses scoring. Jadi dipastikan seluruh anak Primagama bisa lulus proses screening, dan ternyata puluhan ribu anak itu gagal di proses screening. Jadi sepinter-pinternya anak juara kelas kadang-kadang gagal masuk PTN, itu mereka belum di proses scoring, ternyata di screening. Kenapa? Dia juara kelas tapi ternyata belum tahu nilai rataannya, dia daftar di UGM yang nilainya tinggi, akhirnya gagal. Jadi di situ ya bisa dipahami ya Dede ya. Harus urut ya. Selanjutnya contoh hasil analisa SC, ketemu nilai rataan rapot 88,10. Nah, pilihannya sama, maka si anak ini bisa memilih UGM ya. Nah, setelah proses screening maka ke tahap berikutnya yaitu proses scoring. Nah, scoring ini siswa yang nilainya di atas NRM ya, itu mengantri. Yang ngantri berapa sih? Ternyata banyak, bisa ratusan, bisa ribuan ya. Yang dinyatakan lulus adalah yang nilainya tinggi. Bagaimana sih skema dari proses scoring? Ada 8 variabel penentu untuk lulus proses scoring dan dinyatakan sebagai lulus SNMPTN. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Nah, di sini sekolah kalian sudah punya akreditasi, jadi itu poinnya 10% dari total nilai. Kemudian variabel kedua adalah nilai raport. Ya, nilai raport pelajaran apa sih yang dinilai? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, bio itu untuk IPA. Tetapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, geografi, ekonomi, sosiologi, matematikanya matematika dasar ya, untuk copy PS. Jadi yang dinilai adalah 6 pelajaran itu. Dan ini komposisinya adalah 30% dari skor nilai, dan itu adalah hasil usaha kalian dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian untuk peringkat paralel siswa di sekolah ini dihitung dari total siswa dari satu sekolah yang diinput di PDS SNMPTN. Setiap peringkat ada poin nilainya. Jadi sepinter-pinternya anak di SMA itu ternyata punya poin tinggi di X3 ini ya. Misalnya juara 1 pasti tinggi di X3.
tapi belum tentu di X lain dia punya nilai tinggi. Yang keempat adalah prestasi lainnya, di sini bisa akademik ataupun non akademik ya. Dan maksimal yang diupload hanya 3 sertifikat ya, dan kita punya skornya. Kalau juara 1 berapa, juara 2 berapa, juara 3 berapa, itu ada skornya. Kemudian variabel 5 ya, atau X5 ini adalah rasio alumni yang diterima di PTN tahun lalu. Nah, contoh sekolah P tahun lalu itu SNMPTN dan SBMPTN sebanyak 100 siswa, yang lulus 10 siswa. Maka rasionya adalah, ini rumusnya ya, semakin banyak alumni lulus di PTN tahun lalu, semakin besar nilai X5. Tapi jika ada anak, kayak gini, rasionya gini, yang daftar 1000 ya, yang daftar 1000, yang keterima 20, maka berdasarkan X5 di PTN tersebut nilainya lebih kecil dibanding data yang ini, yang 1 siswa yang lulus 10. Jadi kalau bahasanya 10 dibagi 100 itu kan 0,1, tapi kalau 20 dibagi 1000 itu 0,02, maka poinnya akan tinggi yang 0,1. Jadi ini untuk perhitungan X5. Kemudian untuk X6 adalah rasio yang diterima di PTN tujuan. Sekolah Y tahun lalu ikut SNMPTN dan SBMPTN sebanyak 50 siswa, yang lulus 10, maka rasio alumninya adalah seperti ini, 10 dibagi 50 kali 100, 0,2 kali 100, yaitu 20. Jadi semakin banyak alumni lulus di PTN tahun lalu, ya PTN tujuan tahun lalu, semakin besar nilai X6. Jadi harus dilihat alumninya masuk di mana saja. Ini SN dan SBM PTN ya, SN dan SBM PTN. Kemudian faktor X7 adalah tren IPK alumni. Kalau alumninya IPK-nya jelek-jelek, maka akan jelek juga tren sekolahnya ya. Tapi semakin tinggi, jelas X7-nya akan semakin besar. Variabel X8 adalah prestasi sekolah asal siswa atau indeks sekolah. Nah, di sini apa saja sih yang menentukan? Di antaranya adalah akreditasi sekolah, nilai rata-rata internasional, nilai SBMPTN alumni tahun lalu, dan kemudian siswa lulus SN, SBMPTN tahun sebelumnya. Jadi inilah yang membuat prestasi sekolah asal siswa atau indeks sekolah itu naik, dan ini komposisinya adalah 10%. Untuk nilai akhir siswa NAS itu dijumlahkan dari X1 sampai X8, ini dijumlahkan hasilnya, muncullah skor 320 ya, dan di hasil ini di ranking dengan peserta yang lain, satu jurusan dengan kita, dan yang skor tertinggi itulah yang terima di SNMPTN. Untuk skornya daripada pusing-pusing menghitung, adik-adik tinggal bawa rapor ke Primagama, nanti akan ketahuan nilai akhir siswanya, jadi akan ketahuan ya. Bahkan nilai akhir target minimal poin prodi atau poin prodi di PTN itu akan ketahuan. Jadi perbandingan nilai kita dengan prodi yang kita tuju berapa itu akan ketahuan. Nah, dilanjutkan dalam proses scoring penentuan lulus SNMPTN. Contoh pendidikan kedokteran, peserta yang lulus screening jurusan kedokteran ada 500 siswa, maka nilai akhir siswa di ranking dari 1 sampai 500, dan daya tampung mahasiswa hanya 100 orang, diambil dari 1 sampai 100. Kemudian kuota jalur SNMPTN ada 20% dari 100 adalah 20 orang, maka yang lulus jurusan kedokteran ini hanya 20 orang. Tidak usah bingung, rahasia lulus SNMPTN ada di Smart Konsultasi Primagama. Jadi adik-adik hanya cukup membawa nilai rapor, karena data-data dari alumni, dari akreditasi sekolah, dari tren sekolah itu semua sudah ada di aplikasi Primagama. Jadi yang belum ada hanya prestasi adik-adik dengan rapor. Maka sudah kami bilang tadi bahwa
Jika itu di bawah, maka X1, X2 sampai dengan S8 itu sudah terkumpul dan bisa menjadi tolak ukur berapa sih poin prodi adik-adik, gitu ya. Ya, datang solusinya kalau bingung, pokoknya adik-adik cukup datang ke Primagama, ya, ke Primagama Supiraman. Saat ini Primagama Kota Gajah sudah bermerger dengan Supiraman. Jadi semua anak SMA Negeri Kota Gajah, SMA Negeri Raman Utara bisa datang ke Primagama Supiraman. SMA Negeri 1 Rumbia, oh ya, ada siswa SMA Negeri 1 Rumbia juga yang sudah bergabung ke Primagama Supiraman. SMA Negeri 1 Seperti Banyak juga, SMA Negeri West Putih juga. Jadi bisa datang ke Primagama Supiraman, syaratnya membawa nilai rapor, gitu ya. Nah, ternyata kenapa saya harus datang ke Primagama? Dari data Smart Consist Primagama kita bisa lihat skor sekolah alumni di PTN yang kita pilih, persentase jurusan. Jadi contoh kedokteran itu kimia, biologi, bahasa Inggris. Nah, nilai kalian tuh bagusnya di kimia, biologi, bahasa Inggris atau di pelajaran lain. Kalau kalian di rapotnya itu yang bagus adalah MTK Fisika, maka jelas akan sangat sulit kalian masuk pendidikan kedokteran, gitu ya. Harusnya kalau MTK Fisika harusnya masuknya ke teknik mesin kayak gitu ya. Kemudian skor uji lebih besar dari 200 ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian mapal pelajaran kalian itu sudah sesuai dengan prodi yang kalian ambil, maka skor ujinya pasti lebih besar dari 200. Potensi daya saing ini minimal 65%. Ini dilihat dari seluruh aspek penilaian SNMPTN. Bahkan saran mapel ujian nasional itu, jika ujian nasional dilakukan, hanya saran memilih mapel ujian nasional, ya. Kemudian nilai rataan raport, ya. NR, ya, ini tadi yang kita bahas di awal, ya. NR ini jika nilai kita tidak tinggi dengan NRM prodi, maka data kita akan tidak dikoreksi atau tidak akan bisa ke proses selanjutnya, yaitu proses prodi. Perakiraan nilai siswa ini tadi poin prodi tadi yang kita jumlahkan dari X1 sampai dengan X8. Poin perkembangan nilai adalah 22,5. Ini nanti akan terlihat. Jadi selama ini setiap masuk ke sekolah pasti ada yang tanya, Mas, nilai saya ini pernah turun, lalu bagaimana untuk SNMPTN, apakah peluangnya masih tinggi? Jawabannya Mas Erik akan lihat di poin perkembangan nilai. Jadi nilai rapor nanti setelah di entry ke aplikasi kami, maka akan ketahuan. Jika nilai itu 22,5 ke atas, ya, poin P2N-nya atau poin perkembangan nilainya, maka sangat memungkinkan untuk keterima, alias nilai kalian turun itu bukan salah satu faktor untuk kalian gagal. Ternyata ada faktor yang lain, bukan hanya nilai turun kalian, kan, ya. Kemudian mendaftar SNMPTN tunggu instruksi dan didampingi oleh Primagama. Nah, jadi bagi seluruh siswa Primagama, makanya kami berharap adik-adik bisa bergabung di Primagama. Karena apa? Karena biar kami total. Karena untuk konsultasi biasanya kami layani seluruh siswa Primagama itu 1-2 jam. Nah, maka di September ini kita buka konsultasi untuk seluruh siswa non Primagama bisa ikut program ini. Jadi akan kami lakukan acara konsultasi gratis, tetapi hanya saat di bulan September ini 1 kali. Nah, tetapi kalau jadi siswa Primagama adanya bisa konsultasi setiap saat. Bahkan sebelum pendaftaran ditutup kurang 3 hari, kami ada kejutan, yaitu NRMS. Jadi di situ akan ketahuan nilai kalian itu sebenarnya lebih kecil apa lebih tinggi dibanding nilai yang sudah masuk. Artinya itu kuncinya. Selama ini Mas Erik mendaftarkan anak pada saat H-3 selalu berprediksi kalian pasti lulus, atau bahkan kadang-kadang kayaknya kemungkinan besar susah masuk. Nah, di situ, jadi di situ ada saat kalian mengganti prodi di H-3 pendaftaran ditutup, gitu ya.
Itu biasa kami lakukan bertahun-tahun. Mungkin kalau ada alumni yang dulu bimbel di Bima Agama bisa dikasih tahu ada apa sih di Hamin 3 sebelum pendaftaran gitu ya. Nah, berikutnya adalah faktor teknis. Faktor teknis ini adalah cek NISEN. Pastikan hanya punya satu NISEN, fungsi NISEN, pengecekan data atau nilai akun. Jadi NISEN ini harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa mendaftar. Jadi kemarin ada yang login mendaftar SNMPTN di bulan 12, karena NISEN yang tidak sama maka dia tidak bisa mendaftar gitu ya. Tuh. Nah, kenali mapel unggulanmu. Nah, ini kenapa sih kalian harus datang ke Bima Agama? Jadi kami tahu apa sih keunggulan nilaimu, ya itu akan ketahuan. Jadi contohnya ini di sini Profesor Dr. Rahmat Wahab di paragraf kedua itu kalau jurusan kedokter harus mempertimbangkan nilai pada mata pelajaran biologi dan kimia. Jadi harus biologi dan kimia. Tetapi jika yang tinggi itu MTK fisika maka lebih ke teknik. Nah, sekarang akan sangat mudah daripada adik-adik menghitung sendiri di rumah, maka adik-adik bisa datang ke Bima Agama, maka akan ketahuan keunggulan nilai saat ini apa, gitu ya. Itu saja. Jadi untuk di bulan September ini kita ada program September Ceria. Jadi konsultasi program studi raih 1 kursi PTN bersama Bima Agama Sekiraman. Jadi acara ini gratis, tidak ada biayanya. Adik-adik cukup mendaftar via WA ya, di situ ada 081273021653. Nah, adik-adik bisa mendaftar secara kolektif. Misalnya satu kelas ada 10 anak. Nah, kita maksimal satu kelas adalah 10 anak. Maka adik-adik bisa setor data ke kami melalui WA. Nanti akan kita undang di hari apa, jam berapa. Karena kami buka kantor dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Jadi adik-adik kami pastikan akan kami konsultasi secara baik. Seperti itu ya. Syaratnya apa? Menyiapkan data nilai rapor ya. Dan acara ini bisa diikuti oleh kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 kan sudah punya rapor. Nah, jadi bisa berstrategi sedini mungkin gitu ya. Nah, di gambar ini ada tampilan, mungkin adik-adik nanti bisa di pause videonya dan dibaca. Di sini adalah statement kakak kelas kalian yang keterima di SNMPTN ya. Di sini masih banyak lagi karena ini terbatas tempatnya, jadi yang kita tulis hanya beberapa alumni saja. Yang terbaru memang Finalisa Dinda, Proyogi itu dari SMA Negeri 1 itu banyak ya. Kemudian dan masih banyak lagi ya. Itu saja dari Mas Hendrik. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah konten YouTube ini dan atau datang langsung ke Bima Agama Sekiraman. Jika masih ragu bisa chat Mas Hendrik di WA dengan menyebutkan nama, kelas, dan asal sekolah. Terima kasih. Tetap semangat adik-adik, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.